Assalamualaikum. Jawab dong. Waalaikumsalam. Kita namanya apa nih? Namanya nanti aja ya. Nanti juga pasti di bagian pengeditan diurus. Ini kan kita baru pertama kali Papa ya. Biasanya kita ngobrol tuh yang ngobrol sehari-hari ya, masalah sosial politik juga termasuk kan, cuma nggak direkam. Kalau ini direkam. Jadi intinya masalah minyak goreng ini loh Papa. Kan kemarin kan ada sampai yang meninggal, ya kan, nenek-nenek itu rebutan minyak goreng. Sementara di sisi lain partai-partai pada jualan minyak goreng sampai puluhan ton. Akhir ini kan harga-harga naik melambung tinggi. Nah, alhamdulillah dengan konsolidasi kami dengan BUMN terkait di Komisi 6, kami dapat mendorong agar terjadinya operasi pasar, agar tertekan harga jual dan harga beli minyak goreng. Kita ingin para pedagang di pasar juga untung. Jadi sebenarnya minyak goreng ini langka apa enggak gitu loh? Ya, sebenarnya sih ya itu udah hal klasik kali ya. Hal klasik yang terjadi di Indonesia kan mungkin bisa dibilang penyakit lama gitu kan, penyakit lama yang Terulang kembali. Ya, memang oknumnya mungkin ya itu aja kali kan. Mafia itu tadi. Nah, mungkin yang perlu ya memang susah sih, Pak Andi juga pasti harus memberantasnya dari sampai ke akar-akarnya gitu. Nggak bisa cuma bagian atasnya doang atau bagian bawahnya doang, nggak bisa. Kalau ngomongin itu mah aku jauhan Papa kita ngomong yang nyata-nyata aja lah gitu loh. Kenapa sih ibu-ibu yang seperti aku tuh nggak belajar gitu loh? Lah kita minyak goreng 1 liter mungkin seminggu cukup gitu kan. Terus selama ini yang kita beli minyak goreng juga ya secukupnya aja gitu. Ya, normal. Cuma karena kitanya panik dengan kena hoax bahwa isu-isu ya termakan isu langka, akhirnya kita yang biasanya beli 1 terus tiba-tiba pengen beli 3, rela antri-antri, rebutan, ketakutan nggak kebagian minyak goreng gitu kan. Padahal mah belajar sih dari masker ini loh, ingat nggak dulu sampai jualan masker semahal itu, kita kan santai-santai aja udah sesuai kebutuhan iya. lah gitu. Cuma maksudnya gini, Nggak, dulu aku belum selesai. Ketika heboh naik harga-harga sampai berapa itu ya, penimbun di mana-mana kan. Terus tiba-tiba orang Indonesia kan kreatif ya, bikin sendiri aja dari kain. Ternyata bisa diperjualbelikan juga dan laris jadi ladang industri, home industry gitu kan. Akhirnya harga masker jadi murah banget kan. Jadi masalahnya di sini adalah pokoknya jangan terbawa hoax gitu loh. Kalau misalkan kita biasa seminggu minyak goreng 1 liter ya belilah. Terus kita biasanya belinya seminggu sekali atau sebulan sekali, ya udah pada jalurnya aja. Orang kita kemarin beli minyak goreng 1 ya sudah. Terus di tetangga di mbak sayur kan ada ya beda 2.000-3.000, wajar atuh gitu kan. Aku khawatirnya kebiasaan menimbun ini kok sampai pada ibu-ibu itu. Bayangin Papa di kasir Indomaret dan Alfa sampai suami tidak mengenali istrinya, anak tidak mengenali ibunya karena rebutan minyak untuk antrian minyak. Jadi kan Bapak waktu itu aku ngeliat juga si pegawai Alfa apa Indomaret sampai kesusahan gitu kan, ibu-ibunya udah menyerbu sampai segitunya gitu kan, sampai gila. Ya komputernya jatuh, terus kacanya itu, pintu kacanya itu sampai pecah gitu kan. Terus ada bapak-bapak yang marah karena belum dijual, padahal kan emang benar jawabannya gitu kan Bapak. Baru datang itu barang kan harus dimasukin ke data dulu, data di komputer stok, mereka. Iya. Ini yang masuk berapa, yang terjual berapa gitu. Yang kasihan kan pegawai Indomaretnya itu gitu loh. Padahal mereka, aku yakin nggak emergency. Kalau nggak beli minyak sekarang juga nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Aku yakin enggak sih sebenarnya, cuma ketakutan nggak kebagian aja gitu loh. Tabung gas dulu inget nggak? Sampai kamu ditabrak orang karena dengan alasan buru-buru
cari tabung gas gitu loh, membahayakan nyawa. Tabung oksigen. Iya, tabung sorry dia tabung gas oksigen. Terus sampai diperjualbelikan dan sebagainya. Kalau itu aku masih ngerti Papa karena itu urusannya dengan nyawa kan gitu, banyak yang kehilangan nyawanya karena telat tabung oksigen. Tapi bagi aku yang jahat itu yang menimbun, ini urusannya nyawa loh gitu loh. Zaman dulu juga kan sampai pas SBY itu loh antrian minyak tanah juga kan. Kok sampai sekarang udah 2022 politik masih aja ada kejadian kayak gitu. Ya seharusnya kalau menurut aku sih mafia sampai kapanpun akan selalu ada, mafianya macam-macam, dari minyak goreng, masker, iya. Cuma gimana caranya mengedukasi masyarakat supaya santai gitu loh, biar tidak terjadi kerusuhan seperti ini. Kayak misalkan harga bahan makanan pokok menjelang puasa udah mulai naik dong, ya kan? Sampai ke harga emas pun naik. Kenapa harga-harga naik? Karena permintaan lebih tinggi daripada penjualan. Kalau kita full aja, mau kayak kita mau puasa atau enggak kita makannya dadar kan? Kita tidak merasakan dampak kenaikan harga-harga kan Bapak gitu loh. Karena kitanya ya tidak ada perubahan yang signifikan gitu loh. Jadi intinya sih aku sebagai ibu-ibu gitu loh Bapak berpikirnya udah ibu-ibu yang lain kita full aja, toh di sebelah di warung tukang sayur atau apapun ada itu minyak goreng, harga beda-beda tipis, anggaplah ngasih rezeki ke tetangga gitu kan. Terus biar kita nggak antri-antrian sempit-sempitan, membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain gitu. Aku pengen ngajak begitu, gimana ya caranya? Ya gimana ya, namanya itu kan ke pribadi masing-masing dalam ya gimana dia bisa mengelola suatu informasi, yaitu hoax apa bukan gitu segala macam, ya kan itu pribadi masing-masing. Dan bukan ya, mungkin yang ngantri-ngantri itu juga kan mungkin ada juga mereka itu mafia juga. Mafia kecil-kecilan. Jadi dia yang nggak tahu ya mungkin gitu kan, dia ikutan ngantri karena harganya lumayan miring, dia antri dia dapat, dia jual lagi nih dengan harga yang lebih sedikit gitu kan. Untuk keuntungannya bisa jadi juga ada yang ngambil kayak gitu. Jadi mafianya dari yang kecil sampai yang gede gitu kan, dari kecil sampai yang besar gitu. Kalau dibilang masalah hoax itu ya dan lain-lain itu ya tadi itu sih dikembalikan ke orangnya gitu. Dia ya berarti kurang cakap lah dalam menerima informasi sampai akhirnya itu kan yang buat kalap dia gitu kan. Atau ya apapun itu ya, informasi yang nggak tahu dari handphone, yang nggak tahu ternyata tetangganya bilang itu minyak udah habis nih, ini bentar lagi gini. Akhirnya dia ikut-ikutan, ini nggak ngerti ya gitu kan. menghujat-hujat pemerintah, negara penghasil kelapa sawit kok harga minyak mahal langka. Mereka nggak tahu yang punya kebun sawit namanya juga orang jualan di luar negeri, harganya lebih mahal daripada di dalam negeri. Mereka senangnya menjualnya ke luar negeri. Walaupun sudah ada peraturannya sekian persen nggak boleh dijual ke luar negeri, tapi namanya orang jualan kan gitu loh. Yang penting kitanya bersabar gitu kan, jangan kemakan hoax, jangan panik gitu kan. Kalau nggak ada panik buying, baik sepertinya sih aman-aman aja. Iya, gitu. Maksudnya soalnya mereka akan tetap kebagian dengan jumlah yang normal gitu, kalau nggak mesti aneh-aneh gitu. Ya udah, jadi perlu ini juga sih pembelajaran buat semua kan? Bukan cuma dari kitanya sebagai masyarakat, terutama pemerintah juga. Mungkin nanti ada entah regulasi yang kan seperti udah iya. pasar, operasi pasar itu, tapi Iya, kayaknya tapi tetap nggak aja, mau. tetap Nah, ini aja. minyak murah yang di Indomaret dan lain-lainnya itu kan itu pemerintah Iya. yang bikin regulasi. Tapi tetap aja kan. Jadinya Tetap aja. akibatnya malah jadi panik buying gitu kan. Ya kan tadi bilang juga kan yang di minimarket juga kan diserbu juga kan. Iya, tiap ada truk datang diserbu. Ya makanya. Itu kembali ke intinya aja sih. Gimana manusianya, masyarakat itu sendiri. Kita juga di rumah juga kayaknya ada minyak ya cuma sekedarnya aja. Ya
atau kehidupan normal aja, nggak perlu Iya, nimbun atau karena apa. masalah panic buying ini akhirnya kita yang sebenarnya nggak perlu jadi merasa perlu banget gitu loh, sampai harus di rumah biasa ada 1 liter seminggu jadi harus 5 liter gitu karena takut kehabisan. Sering sih dulu apa ya, oh itu beer brand. Iya banyak aku bilang juga dari Terus zaman nggak jelas dahulu kan, gitu, itu nggak iya. jelas tuh. Gambar Beruang, iklannya naga. padahal susu sapi, iklannya naga. Ya kayak gitu kan, itu juga sempat panic buying kan, masalah apa tuh, corona itu ya, covid itu ya. Karena bisa Bisa nyembuhin. Nah, Kalau itu kita juga. kan ya bukan nggak mau beli, maksudnya ya sudah sih itu vitamin D, ya udah kita makul aja, chill aja, Bismillah, prokes gitu kan. Akhirnya setelah orang udah cooling down, balik lagi tuh si beruang madu harganya. Iya, dia kayak gitu-gitu mesti dicari solusinya seperti apa yang baik. Tapi intinya sih aku mau pengen ngasih masukan tuh ke ibu-ibu. Udah kita santai aja, Bismillah, lakukan yang terbaik, tapi jangan merugikan diri sendiri atau orang lain, karena kita ibu-ibu, ngurusin suami, ngurusin anak, banyak yang harus diurusin. Udah gitu aja ya. Udah gitu aja. Ya. Mungkin next video lanjutannya ngebahas tentang apa ya, belum tahu ya. nanti kita cari topik dulu untuk pembahasan selanjutnya. Udah gitu aja. Nah, Assalamualaikum. Bye bye.